Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati dosen dari matkul mata kuliah pengolahan sinyal digital, dan yang saya hormati kepada teman-teman semua yang ada di Gimit ini. Pada kesempatan kali ini kita kelompok 4 kalau nggak salah. Kita kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai tentang proyek akhir mata kuliah praktikum pengolahan sinyal digital sama materi pengolahan sinyal digital yang mengenai tentang proyek klasifikasi kerusakan bearing berdasarkan getaran mesin menggunakan DWT dan SVM. Boleh di next. Di kelompok kita ada beberapa orang, yaitu yang pertama itu saya sendiri, Muhammad Gufari Rizky Wijaya dengan NIM akhir 15, yaitu ada Bilal Tajul Mutakim dengan NIM akhir 04, dan ada juga Muhammad Ilham Rahman dengan NIM akhir 34. Yang pertama yaitu adalah latar belakang. Bearing merupakan komponen penting pada mesin berputar yang berfungsi menjaga kestabilan poros. Kerusakan bearing dapat menimbulkan getaran tidak normal yang berpotensi menyebabkan gangguan hingga kerusakan mesin. Oleh karena itu, analisis sinyal getaran digunakan untuk mendeteksi kondisi bearing. Namun, sinyal getarannya itu bersifat kompleks dan sulit dianalisis secara langsung. Metode discrete wavelet transport DWT atau yang bisa disebut dengan DWT digunakan untuk mengekstraksi ciri penting sinyal, sedangkan support vector atau yang bisa disebut dengan SVM digunakan untuk mengklasifikasi kondisi untuk menjaga normal dan rusak. Di sini ada permasalahannya. Yang pertama itu ada tiga. Yang pertama itu sinyal getaran bersifat kompleks dan non stasioner. Yang kedua yaitu sulit membedakan kondisi normal dan rusak secara langsung. Yang ketiga itu diperlukannya metode interaksi ciri dan klasifikasi yang tepat. Yang selanjutnya akan dibahas oleh teman saya yaitu Muhammad Ilham Rahman. Kepadanya silakan. Baik, terima kasih kepada Kang Gofar. Lanjut ke tujuan penelitian. Di sini ada 4 poin yang kita ambil, yaitu menganalisis sinyal getaran bearing, kedua mengekstraksi ciri menggunakan DWT, yang ketiga mengklarifikasikan kondisi bearing menggunakan SVM, terakhir membedakan kondisi normal dan rusak. Lanjut, Bilal. Nah, selanjutnya ada karakteristik kerusakan bearing. Kerusakan pada bearing seperti pada inner race, outer race, dan ball bearing menimbulkan pola getaran yang berbeda pada frekuensi tertentu. Perbedaan karakteristik getaran ini dapat digunakan sebagai indikator untuk mengidentifikasi jenis dan kondisi kerusakan bearing melalui analisis sinyal getaran. Mungkin untuk pembahasan selanjutnya bakal dibahas oleh teman saya, Kang Bilal. Oke, baik. Buat di sini kita menggunakan DWT, yang dimana DWT itu discrete wavelet transform, dimana ini tuh metode pengolahan sinyal yang non stasioner. Terus ini juga fungsinya itu untuk memecahkan sinyal menjadi beberapa level frekuensi yang dari tertinggi sampai ke yang terendah. Terus menghasilkan komponen approximation dan detail-detailnya. Yaitu digunakan untuk ekstraksi fitur sinyal getaran yang akan nanti dipakainya tuh di SVM. Nah, di sini SVM support vector maintenance. Ini tuh metode machine learning yang untuk mengklasifikasi antara kayak di sini kita mengklasifikasikan kondisi bearing dari normal dan rusak. Dan ini juga untuk menentukan hyperplane, pemisahan optimal gitu. Terus mampu menangani data kompleks juga digunakan untuk klasifikasi normal dan rusak. Terus untuk metodologi penelitiannya itu di sini penelitian itu diawali dengan pengambilan data getaran bearing yang kemudian dipisahkan menjadi data latih dan data uji.
Terus sinyal getaran diproses menggunakan DWT untuk mengekstrak ciri penting. Selanjutnya, ciri tersebut digunakan sebagai masukan pada algoritma SPM-nya untuk mengklasifikasikan apakah kondisi bearing ini rusak atau normal. Nah, yang selanjutnya itu ada hasil analisis sinyal, yang mana hasil analisis ini menunjukkan bahwa sinyal bearing normal memiliki pola getaran yang stabil dengan amplitudo kecil, sedangkan sinyal bearing rusak menunjukkan pola yang lebih tidak teratur dengan lonjakan amplitudo yang lebih besar. Perbedaan ini terlihat lebih jelas setelah dilakukannya proses DWT. Nah, meskipun nilai akurasinya itu diperoleh cukup tinggi, tapi model klasifikasi belum mampu mengenali kondisi bearing rusak dengan baik. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan variasi data rusak dan ketidakseimbangan jumlah data latih, sehingga model ini cenderung memprediksi kondisinya normal doang gitu. Next, Kang Dibelar. Nah, untuk kesimpulannya sampaikan oleh Kang Ilham. Nah, untuk kesimpulan dari proyek yang kita buat, saya mengambil 4 poin. Yang pertama ada DWT ini efektif mengekstraksi ciri sinyal getaran. Yang kedua, SVM mampu melakukan klasifikasi dasar. Yang ketiga, sistem belum optimal untuk mendeteksi bearing rusak. Dan yang terakhir, diperlukan pengembangan lebih lanjut. Saya akan menjelaskannya. Di sini di awal, ini adalah untuk menginstal library-nya gitu, library untuk agar bisa menggunakan DWT. Terus di sini program di mana program itu kita mengupload dulu, dan data yang kita dapatkan itu ada train dan tes. Dari train dan tes itu di sini tertulis train itu kondisinya normal dan tes itu kondisinya itu campuran dari rusak dan normal gitu. Terus kemudian untuk data yang contoh atau train itu datanya itu rusak, dan coba train itu data normal. Perbedaannya gitu dari mana? Ini tuh coba train ini itu untuk jadikan sebagai data uji, dan untuk yang ini untuk data di mana ini tuh untuk data latih SPM-nya. Dan lanjut, ini program yang dimana ini untuk mengetahui isian dari si file. Jadi isian si filenya itu harus sama, jangan berbeda. Kalau berbeda itu akan menyebabkan error. Terus untuk ini, nah ini adalah sinyal mentahan dari coba train di sini, di mana itu adalah sinyal yang normal. Ini adalah sinyal normal, tapi di sini masih banyak noise-nya atau belum sinyal asli dari getarannya. Maka dari itu kita menggunakan metode DWT agar memecahkan sebuah sinyal menjadi beberapa label. Terus kenapa DWT? Karena dari misalnya itu frekuensi dan waktu gitu. Kalau FFT kalau nggak salah itu cuma memisahkan frekuensinya dan tidak ada waktunya gitu. Nah, di sini hasil yang dari pemrograman itu menghasilkan sinyal normal, kondisi normal. Ini untuk memperlihatkan itu kondisi bearing normal itu seperti ini, dan kondisi sinyal yang rusak itu seperti ini. Terus untuk selanjutnya akan dikonversikan ke SPM. Dan SPM hasil dari pemrogramannya itu akan menghasilkan begini, di mana hasil uji data baru itu total Windows yang diuji itu atau sampel ya diuji itu ada 1332, dan ditebak tuh rusak oleh AI. Terus kesimpulan filenya itu mesinnya rusak, itu bearingnya tuh rusak. Terus yang ini juga sama programnya, tapi di sini ada Fusion matrix, di mana ini akan memperlihatkan kondisi normal rusaknya, normal rusak. Jadi angka 84 itu antara dari normal dan rusak, dan untuk 852 itu adalah angka yang normalnya. Di sini juga akan terlihat akurasi pada data itu 91,39%. Mungkin segitu aja saja sih penjelasan programnya. Nah, baik, terima kasih kepada Kang Bilal yang telah menyampaikan mengenai tentang programnya. Baik, segitu saja dari kami, dari kelompok 4. Terima kasih, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.